Dewa lebih mengetahui peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Ada pengertian makhluk hidup. Siapa yang mau baca? Oke, Syuhada, baca di kelas. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang, biak, dan memerlukan makanan. Contoh manusia, hewan, tumbuhan. Oke, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Seperti apa yang pertama? Bergerak, Bergerak. Yang kedua? Yang ketiga? Lalu? dan Makanan. Yang pertama contohnya siapa? Manusia. Kenapa bisa manusia? Karena manusia bergerak, bernapas, lalu tumbuh dari bayi menjadi dewasa. Lalu berkembang biak dan kebutuhan makanan. Manusia makan? Makan. Hewan sama tidak? Bergerak ya? Tumbuh, bernapas ya. Lalu tumbuhan juga sama termasuk makhluk hidup. Ada pengertian benda mati. Nah, benda mati adalah sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Benda ini tidak tumbuh, tidak bernapas, dan tidak membutuhkan makanan. Contohnya apa? Contoh yang tadi dua adalah batu. Kenapa dia termasuk benda mati? Karena dia tidak tumbuh dan tidak bernapas dan tidak membutuhkan makanan. Setelah kita belajar tentang makhluk hidup dan benda mati, ini Ibu akan kasih kalian LKPD. Kalian bisa membedakan nama bendanya apa di sini, terus jenis makhluknya. Dia apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati, dan alasannya kenapa ya. Kelompok ya. Bagikan ke kelompok. Bule, bisa bule. Bisa. Benar itu. Ini kucing. Ini isinya. Ditulis nama kelompoknya. Nama kelasnya. Nama kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompoknya ya. Oh, ya. Ayo, kerja sendiri ya di dalam saling mengandalkan. Kelompok 1. Ada kelompok 5 kali. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Ini apa? Hewan apa? Sebutkan. Kesimpulan dari makhluk hidup adalah memiliki ciri-ciri yang pertama dapat bergerak, kedua, ketiga, bernapas, kelima, memerlukan makanan dan serta ya. Nah, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut karena dia tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernapas dan tidak tumbuh. Serta belajar untuk menyayangi dan menjaga makhluk hidup di sekitar kita. Dilanjut ya. Masih semangat? Di sini Ibu akan membagikan teks bacaan. Nanti dibaca bareng-bareng per kelompok. Ada yang bersedia untuk membaca? Bagas, ayo Bagas baca. Ini dari sini sampai berdiri Bagas. Yang kencang suaranya. Yang lainnya dengarkan. Makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah organik yang memiliki kemampuan menemukan makanan atau. Di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Kalian bikin kesimpulan dari teks ini.
ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ditulis di sini ya. Oke, paham? Ya, silakan Bu. Oke, coba lihat. Ini ada gambar apa? Ayam. Ayam termasuk makhluk hidup apa benda mati? Hidup kenapa? Karena tumbuh dan bertumbuh. Dari apa? Telur. Ini dari Menetes. Terus itu terakhir. jadilah itik anak ayam. Iya. Lalu jadilah ayam dewasa. Berarti dia termasuknya adalah makhluk hidup. Aku akan kasih kalian gambar hewan yang berkelompok. Jadi, ibu minta kalian untuk mengisi sikap yang baik terhadap makhluk hidup itu kayak gimana sih? Berikan contoh seperti ini. Contoh sikap peduli terhadap makhluk hidup seperti apa sih? Contohnya tumbuhan. Sikap peduli terhadap makhluk hidup tumbuhan apa? Disiram, didiamkan di tempat yang terkena matahari. Ya, kira-kira apa aja nih contoh sikapnya yang Cucuk kota cucuk. Kami kira kali ini. Pak Ucuk siapa Pak Ucuk? Ucuk. Oke, udah selesai? Nah, coba dari yang tadi Ibu ajarkan, dari awal sampai akhir, apa saja sih ada yang mau untuk mengulang kembali apa saja? Mengenal tentang makhluk hidup dan benda mati. Lalu apa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Bernafas. Terhadap lingkungan. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Maka dari itu kita sebagai manusia harus peduli terhadap makhluk hidup, terhadap tumbuhan dan hewan. Kita kasih makan, kita siram. Oke, paham? Paham anak-anak? Oke. Hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum dipimpin oleh KM-nya. Berdoa dimulai. Doa